Nah, ini kita coba tes untuk kondisi oli ya. Kondisi oli masih bagus, hanya saja untuk baunya juga nggak ada tercium bau gosong. Jadi kalau untuk kasus ini masih pure murni karena, nah ini dituang seperti ini. Ini tinggal memasukkan saja. Wah, alpukat gede banget ini. Assalamualaikum Mas Ardi. Udah mulai Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kemarin Pak Taufik dan juga Sobat Api ya? Mas Ardi. Alhamdulillah. Ini tanggal 30 Syakban berarti Mas ya? Iya. Oke. 30 Syakban. Ini besok kita puasa. Puasa kita. 1 Ramadan. 1 Ramadan. Libur nggak Mas? Libur? Enggak dong Pak. Kayak anak sekolah aja libur. Kirain anak sekolah libur. Tapi kita menjelang lebaran tanggal 28 udah off. Oh, tanggal 28 ya? 28 Oh, pemberitahuan buat kawan-kawan yang mau ke Jogja tanggal 28 jangan datang tanggal 28 kalau mau ketemu Mas Ardi. Tanggal sebelum 28. Ya. Mas Ardi, ini kasus apa Mas Ardi ini? Ini jadi ada customer kita. Itu Nissan Serena, Pak Taufik. Dia masih menggunakan Matic yang konvensional. Konvensional. Untuk mobil ini dia mengalami kendala ketika pagi hari masuk D itu tidak langsung jalan. Oke. Jadi memang beberapa dari penyakit Matic konvensional itu ada beberapa, Pak Taufik ya. Yang lebih umum adalah ketika pagi hari masuk D dia nggak kunjung jalan, harus nunggu mesin panas dulu. Terus antara gigi 1 ke gigi 2 RPM-nya terlalu tinggi sehingga dia tidak berpindah. Akhirnya yang terjadi mengentak. Kemudian ada juga ketika putaran tinggi buat akselerasi selip. Nah, itu adalah tanda-tanda di antara penyakit Matic. Nah, tapi di antara penyakit tersebut yang paling ringan dan mudah untuk dilakukan treatment. Sementara sebelum dilakukan pembongkaran ya. Itu sih sebenarnya kalau untuk yang kasus tadi yang saya sebutkan, di antara solusi terbaik adalah overhaul, Pak. Bongkar, diganti seal kitnya, kemudian dibersihkan body control valve, lalu kemudian diukur kampasnya, celahnya. Kalau kampasnya tipis diganti. Nah, untuk yang kasus ini kita coba treatment Pak Taufik. Jadi kita lakukan, ini kan kasusnya kan kalau pagi hari masuk D telat ya nggak kunjung jalannya. Kayak gitu. Sebenarnya customer ini Pak Taufik, ini mobilnya Pak Taufik nih teman-teman. Ini buka kartu dia. Waduh. Jadi ini mobilnya Pak Taufik loh. Ya benar kawan-kawan, ini mobilnya delay. Jadi gigi 1 D nggak jalan. Jadi nggak jalan. Lama-kelamaan pas ada kerjaan ke Malang ya Mas ya? Iya. Nah, saya telepon Mas Ardi. Mas Ardi, ini kenapa makin D nggak jalan? Ditunggu berapa menit nggak jalan? Akhirnya saya pernah ingat tips dari Mas Ardi. Iya. Turunkan ke 2. Ke 1. Iya, turun ke 2 nggak mau. Turun ke 1 jalan. Nah, pas berjalan langsung tak oper ke 2, baru ke D. Alhamdulillah jalan. Nah, udah kayak gitu aja terus. Tapi apalagi di Malang dingin ya, Pak? Nah, itu. Nah, saya khawatir nggak bisa balik Jogja kan. Nah, ini gimana Mas? Apa solusi pertama sebelum kita overhaul? Oke, jadi gini Pak Taufik. Kita bicara dulu masalah penyakitnya mungkin ya. Oke, baik. Penyakit yang dialami oleh mobil ini itu adalah dikarenakan dia punya piston, itu seal-nya itu udah mulai keras Pak Taufik. Ya maklum karena piston itu kan dia kan dikelilingi oleh seal. Ini saya ada satu spare part-nya nih. Nah, ini Pak Taufik, ini adalah piston. Dulu kita pernah menjelaskan ya sedikit banyak ya tentang Matic. Nah, di antara ini kita ulangin lagi, di sini ada seal-nya nih Pak Taufik. Nah, ini seal-nya nih seperti ini kalau misalnya model pas. Nah, ini seal-nya nih seperti ini. Nah, piston ini dia beberapa spring dan juga ada kampas ya, yang mendorong dia atau kampas itu tadi bisa berputar itu karena terhimpit oleh piston ini tadi. Nah, piston ini yang mendorong adalah fluida atau oli ATF. Oli ATF-nya apabila dia dalam kondisi jelek, maka dia bisa saja menjadikan si seal ini menjadi lebih jelek lagi kualitasnya. Harusnya dia fleksibel, tapi dikarenakan olinya dia buruk, ini bisa mengakibatkan seal ini aus. Jadi di pinggir-pinggirnya sini bisa saja grepes dia, Pak. Karena memang olinya kotor. Sehingga ketika dia menekan piston ini, dinding Matic dengan piston ini dia ada gap atau celah yang mengakibatkan seal ini menjadi keras. Sehingga kalau sealnya keras, kemudian dia ada celah, maka meskipun besar tekanannya untuk oli yang masuk sini, tapi dikarenakan ada celahnya sehingga dia menjadi rembes. Akhirnya si ini tadi piston ini tidak bergerak maju untuk menekan kampas. Nah, ini kita siasati untuk kasus mobil Pak Taufik ini.
itu kemungkinan besar ininya sudah mengalami keras Pak Taufik. Nah, ini dia karakternya udah keras. Seperti ini ya misalnya. Ini sudah tidak fleksibel, harusnya dia ketika harusnya langsung balik ya? Ya, seperti ini kan dia kembali. Ditekan seperti ini dia kembali. Tapi dikarenakan dia sudah kaku, ini ditekan seperti ini dia masih meninggalkan ini ya? Masih meninggalkan ini ya, jejak ya. Luka yang dalam gitu ya? Jer. Ya, gitu Pak Taufik. Ya, ini kita akan menjadikan seal ini yang tadinya dia kaku itu menjadi lebih fleksibel paling enggak, yaitu dengan cara treatment. Treatment sendiri ada beberapa cairan ya, sering kita jumpai di teman-teman kalau misalnya nggak dapat ketikanya di toko-toko online treatment untuk matic, pasti dia akan keluar beberapa pilihan ya. Tinggal pilih saja rating yang terbaik. Nah, di sini kita sih punya nih, dia warnanya merah seperti ini, merek disamarkan. Nah, ini untuk harga per botol seperti ini dia 150 sampai dengan 250.000 rata-rata. Nah, ini untuk oli matic sendiri dia kan kapasitas yang ada di dalam matic itu sebenarnya sekitar 5 sampai 8 literan. Untuk olinya. Kalau kita ngetap paling keluarnya cuma 4 karena yang sisanya ada di converter, kemudian ada di antara piston, ada yang di body control valve itu nggak keluar semuanya. Gitu. Tapi kalau misalnya muatan kapasitas total ya sekitar 8 liter. 8 liter. 8 literan itu kita bisa combine dengan ini Pak Taufik. Ini kurang lebih ya sekitar 100 sampai 150 ml. Nah, ini kita tuangkan ke dalam sana. Nah, nanti ketika dia sudah dituangkan, itu kan mobil dihidupkan dulu supaya dia bersirkulasi dan bercampur dengan oli ATF. Nah, apabila dia sudah bersirkulasi bercampur dengan oli ATF, diharapkan nanti ketika dia dalam kondisi dingin, ini sudah siap untuk bekerja kayak gitu. Kan biasanya kalau untuk kasus kayak gini, dia nunggu panas dulu Pak Taufik. Mesin kalau udah panas, itu dide baru mau. Betul. Efeknya gini, ini apabila dia lama-lama didiamkan, itu kan selalu ketika harus jalan harus masuk ke gigi 1 dulu. Nah, sementara kalau untuk matic kan sering kita sampaikan bahwasanya dia itu perpindahannya berdasarkan putaran mesin. Iya, betul. Nah, kalau posisinya dia ada di gigi 1, maka putaran mesin seberapapun itu tidak akan pindah ke berikutnya. Karena posisi persneling di gigi 1 itu dia menahan posisi gear itu sampai gigi 1 saja. Betul. Jadi solenoid ini tidak akan berpindah ke 2, 3, dan 4 seperti itu untuk kinerjanya. Nah, efeknya kalau dia terus-terusan misalnya dingin, kondisi dingin, masukkan satu, terus jalan. Nanti ketika dia jalan, belum si ininya piston forwardnya itu tadi dia belum siap bekerja seperti ini tadi. Piston forwardnya dia belum siap bekerja, maka dia yang terjadi RPM-nya terus meninggi Pak Taufik. Kalau RPM-nya terus meninggi, sementara D pun masih belum mau nyangkut, itu yang terjadi adalah kampasnya low reverse-nya kena karena RPM-nya terlalu tinggi. Nah, kampas low reverse kena, dia kan lama-lama terkikis aus. Nah, oli yang ada di dalamnya tentu akan terkontaminasi dengan sisa-sisa kampas. Nah, oli tersebut akan beredar ke kontrol valve, kemudian ke converter. Nah, itu akan masuk ke dalam sana, sementara di sana celahnya sangat kecil sekali. Jalurnya sangat kecil sekali. Nah, itu yang membuat macet piston-piston yang ada di dalam body control valve. Nah, akhirnya kalau piston udah macet, nanti yang terjadi kalau misalnya dia diabaikan ketika masuk gigi D, itu kan ada perpindahan Pak Taufik. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, itu yang bikin ngejedak. Jadi putarannya putarannya nanti dari gigi 1 ke 2 itu RPM-nya tinggi. Nanti begitu si solenoidnya atau transmisi kontrol modulnya itu atau TCM-nya itu sudah memerintahkan pindah ke 2, sementara mekanikalnya dia di sana macet karena ada bekas-bekas gram-gram yang ada di sistem pelumasan atau sistem olinya, itu mengakibatkan perpindahannya juga menjadi telat. Akhirnya RPM tinggi, begitu pindah ngejedak karena posisi ini peluncur yang ada di body control valve-nya itu dia terlambat untuk beroperasional. Seperti itu Pak Taufik. Oke. Mas Ardi, bisa dipraktekkan nggak sih gimana sih cara memasukkan yang 200 ml ini? Ya, ini ada 150 kurang lebih. 150 ya? 150. Sebenarnya gampang banget Pak Taufik. Ini di sini kan kalau untuk oli-oli matic konvensional maupun matic CVT ya, kan kita nggak pernah nemuin adanya kayak oli mesin ya. Oli mesin dia ada
penutup lubang Oh, iya, iya. untuk mengisi. Sementara kalau untuk yang tipe-tipe konvensional ataupun CVT biasanya pengisiannya hanya dari lubang ini Pak Taufik. Tongkat ini ya? Oh, ya. Nah, ini tongkat ini apa namanya, dipstick ya. Dipstick. Tapi sebelum melakukan pengisian kita harus pastikan dulu kondisi olinya. Oke. Jangan sampai olinya kurang karena bisa jadi si matic ini dia nggak bekerja karena olinya juga kurang Pak Taufik. Itu juga bisa terjadi. Ini kita bersihkan dulu. Nah, pastikan ketika kita menghidupkan atau mengecek oli matic kondisinya harus hidup Pak Taufik. Hidup ya. Nah, Oke. ini kita hidupkan Baik. dulu. Nah, ini kita starter dulu. Oke, kondisi hidup seperti ini, posisinya netral atau parking. Oh, netral atau parking ya posisinya? Posisi netral atau parking. Ini akan kita coba cek. Nah, ini posisinya kan mesinnya panas nih Pak Taufik. Dia berada di hot. Hot, ya. Ini kalau untuk kondisi ini dia olinya oke, Oke. sesuai. Nah, ini kita coba tes untuk kondisi oli ya. Kondisi oli masih bagus, hanya saja untuk baunya juga nggak ada tercium bau gosong. Jadi kalau untuk kasus ini masih pure murni karena sealnya Seal tadi tadi sudah ya? keras karena usia Pak Taufik. Oke. Karena usia. Nah, ini akan kita coba untuk lakukan treatment. Nah, ini pertama Pak Taufik, sebelum kita menuang ini pastikan kita tahu lubangnya. Oke. Nah, yang kedua adalah pastikan ini tutupnya terbuka Pak Taufik. Ini kalau gini aja nggak bisa. Ini harus dibuka. Oke. Seperti itu. Nah, ini dituang seperti ini. Ini tinggal memasukkan saja. Nah, tinggal ditekan. Itu langsung dihabisin gitu Mas? Langsung Posisi dihabisin. mesin hidup? Posisi mesin hidup. Nah, nanti ketika dia posisi mesin hidup kayak gini kan dia sirkulasi Pak. Oke. Supaya lebih enak lagi sambil dipindah-pindah tuasnya. Jadi dia biar piston-pistonnya itu piston low reverse, terus reverse-nya, forward-nya, sampai dengan nanti kalau misalnya mau dites jalan dengan kecepatan tinggi juga nggak ada masalah. Itu berapa kali ini Mas? Berapa kali proses pemindahan? Yang penting asal ini aja Pak, asal sirkulasi aja. Dari posisi mana? P sampai P sampai 1. Oh, P sampai 1. P sampai 1. Jadi kalau P nanti R, kemudian ada netral, D 2 sampai 1. Itu dilakukan perpindah-pindahan aja, dipindah-pindah. Berapa kali ini Mas? Ya sekitaran 1-2 kali? Mungkin ya kisaran 5 menit lah ya. 5 menit. 5 menit. Itu aja udah cukup. Terus nanti mesinnya dimatikan. Nah, kita lihat kinerjanya keesokan harinya. Nah, kalau dia masih sehat, apa yang terjadi? Kalau dia buruk, apa yang terjadi? Ketika dia kondisinya sehat, sehat itu dalam ini kan sebenarnya udah sakit Pak. Iya, ini udah sakit nih, karyawan. Iya, karyawan. Ketika dia masih bisa tertolong, maka yang terjadi kondisi pagi hari mesin dingin atau nggak usah pagi hari, kondisi mesin dingin saja itu dia di starter langsung masukkan ke D, D itu kan langsung forward yang bekerja ya, itu dia langsung mau maju mobilnya. Nah, itu salah satu syarat kita ketika kita ngecek mobil matic bekas Pak Taufik. Betul. Nah, ketika mobil tersebut dalam kondisi dingin, masukkan saja ke D. Kalau dia langsung mau terasa ada dorongan atau mobil mau berjalan, maka maticnya sehat. Sama seperti setelah dilakukan treatment, kondisinya langsung di D, dia langsung mau jalan, berarti dia masih bisa diperpanjang usianya. Yang kedua kalau dia nggak sehat, misalnya dia memang benar-benar udah nggak tertolong, maka yang terjadi adalah ketika di D dia sama sekali nggak mau jalan. Jadi benar-benar nggak mau jalan, dia hanya mau jalan ketika gigi 1. Nah, kalau sudah kayak gini, misalnya mau dilakukan overhaul bisa, atau mau dilakukan pembersihan body control valve-nya dulu juga bisa. Nanti body control valve diturunkan, kemudian jalur line pressure yang masuk ke piston, tiap-tiap piston itu disemprot. Nanti di sana akan terlihat pistonnya mau gerak nggak atau enggak. Kalau pistonnya nggak mau gerak, berarti sealnya sudah cacat. Oke. Nah, lanjut, Mas Ardi. Tadi kasus pertama ternyata alhamdulillah dia masih bagus tuh. Oke. Ya, habis di treatment. Ya. Nah, ini bisa bertahan berapa lama, Mas? Kayak dukun kan. Jadi perkiraan model-model kayak gini itu kan hanya sementara Pak sifatnya. Jadi kalau bicara yang sudah-sudah ya, yang sudah-sudah itu sekitar 10 sampai 20 ribu kilometer. Itu masih bisa. 10, 20 berarti ya berapa? 1 tahun lah ya. Oh, 1 tahun? 1 tahunan itu masih bisa. Tapi ada yang beruntung, itu lebih dari 1 tahun juga masih bisa. Karena mobilnya nggak dipakai Pak.
Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk ke masalah harga dan jasa, Mas. Oke, kalau untuk treatment seperti ini ya kurang lebih sekitar tergantung bahan yang digunakan. Oke. Jadi ada kalau kita cek di toko-toko online itu ya mulai dari tadi 100 ada, 150.000 sampai 250 itu ada. Oke. Jadi kalau untuk biaya ya cuma nuangin aja. Oke. Nah, ini berarti bisa dibeli di mana, Mas? Kalau Kalau ini, misalnya kalau ada yang minta di AHA bisa dilayani. bisa. Oh. Nanti dengan nomornya Mas Yuli. Oh, Mas Yuli. Oke. Mas Yuli mana, Mas Yuli? Ya, nanti pinjat Pak. Kayak gitu. Nah ini bisa dibeli nanti bisa dikirim. Hanya saja kalau untuk yang model cairan seperti ini, beberapa ekspedisi tidak menerima untuk pengiriman antar Oh pulau. iya ya, Kayak gitu. betul. Nah, kalau tadi kasus besarnya, Mas, overhaul, Ya. itu berapa biaya yang harus Overhaul disiapkan? sendiri dia paling kalau pertama kali dilakukan penggantian yang paling fatal itu adalah sealnya Pak. Itu Oke. seal penggantian seal ini kalau dia tipe Serena itu sealnya saja 4.500.000 original. Seal kit. Jadi kalau Seal kit untuk itu semua? semuanya. Oh. Jadi mulai dari seal piston, kemudian ada seal o-ring yang ada masuk ke ini konverter itu juga diganti semua. Nah, itu berikut dengan jasanya 2 juta sama oli transmisinya sekitar 8 sampai 9 liter kalau kondisi dibongkar. Yaitu kurang lebih kalau kita hitung secara kasar ya sekitar 7 jutaan Pak. 7 jutaan ya? Oke. Nah, 7 juta berarti itu sudah baru berbicara seal. Sealnya. Nah, Belum ada nanti kan kasus yang kampasnya. kedua kan ya? Ya. Jadi kasus kedua itu sampai ke Kayak kampas. Kampas sama body control valve-nya dia sudah cacat, misalnya sampai yang macet ininya Solenoid. plungernya, Plunyer ya. plungernya dia macet. Nah, itu harus ganti. Misalnya plungernya macet dia masih bisa dibersihkan, itu aman. Tapi kalau harus diganti ya gantinya untuk body control valve itu sekitar 12 jutaan 12 juta barangnya toh. barangnya tuh. Tapi kalau misalnya nyari kita di Indonesia ya, kita ngambil dari negara tetangga ex Singapura, nah itu ya harga segitu tuh udah dapat matic gelondongan. Pak. Gelondongan ya. Jadi nggak Tinggal usah jalan. pusing nyari, ya nggak juga sih. Oh, nggak juga ya? Nggak usah pusing nyari seal kitnya maksudnya. Kalau misalnya kan rata-rata kan kalau ex Singapura kan pemakaian ya 5 tahunan, Oke, maksimal 7 tahun mungkin ya. Ah. Karena saya juga belum ke Singapura. Tenang, ntar kita ke Singapura, Mas. Oh, iya. Nah, itu bisa dipakai barang copotan, harganya copotan itu barangnya transmisi tok. Itu kisaran 7.500.000 sampai 10 jutaan. Kayak gitu tergantung suppliernya. Nah, itu kalau untuk nurunin transmisi masang lagi 750.000. Oke. Jadi itu kalau bicara masalah lebih efisien dan murahnya ya pakai ex Singapura. Oh. Tapi ya lagi-lagi kita membeli barang ex Singapura itu kita nggak bisa tahu nih berapa lama prediksinya untuk keawetannya. Ya tapi paling nggak kita kalau untuk menghela nafas lebih enak pakai yang ex Singapura. Menghela napas kata Mas Ardi kawan-kawan. Baik. Kayak gitu. Terima kasih Mas Ardi. Sebelum Sama-sama, Pak tutup, ada tips nggak buat kawan-kawan untuk merawat Matic? Ya tentunya kalau untuk Matic ini adalah seperti ini ya Pak ya. Maintenance-nya itu adalah yang paling penting olinya. Oli, Jadi jangan kembali sampai oli. ya lagi-lagi kayak mesin tuh oli, terus Matic juga olinya karena yang menjadikan dia menggerakkan piston, land pressure-nya itu dia ditekan oleh oli itu adalah dari oli ATF-nya itu sendiri. Jadi yang harus diperhatikan adalah oli ATF jangan sampai dia terlambat mengganti. Kalau bicara masalah parameter untuk penggantian oli Matic itu kalau bicara kilometernya ya rata-rata 40.000 km itu udah harus dilakukan penggantian kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mempunyai banyak budget ya biasanya sih ya kalau bicara dari para pengguna itu 4 kali ganti oli mesin, ganti oli transmisi. Tapi kalau menurut kami 4 kali itu masih terlalu dekat jaraknya terlalu dekat dan masih bagus biasanya. Tapi ya umumnya itu 40.000 km. Itu ganti atau sampai apa istilahnya Mas? Dibersihkan itu? Oh ya, dibersihkan kontrol valve-nya. Nggak perlu, itu hanya diganti saja. Jadi hanya ganti oli saja? Ganti oli saja. Yang penting paling penting itu Pak. Jangan sampai olinya, karena kan gini Pak, oli Matic itu kan berbeda dengan oli mesin ya. Kalau untuk oli mesin tentu dia akan semakin cepat kotor ketika menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai dengan speknya. Atau karena pembakaran yang nggak sempurna lah ya. Misalnya dia ruang bakarnya cepat kotor, maka tentu saja oli yang membilas
sistem pembakaran itu tadi, itu dia akan cepat kotor. Nah, kalau untuk matic tergantung si pembawa, misalnya dia sering menggunakan di pegunungan sehingga ketika tanjakan RPM-nya tinggi, semakin tinggi RPM maka semakin potensi ausnya akan semakin banyak. Sehingga untuk hal kasus seperti ini, sebelum kita berbicara masalah parameter yang digunakan untuk penggantian, maka kita tetap harus ngecek ininya Pak, sistem olinya sendiri, dia olinya dalam kondisi bagus nggak, warnanya, bau gosongnya, dua syarat ini yang harus kita cek setiap 10.000 km sekali paling nggak, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ardi. Tips yang sudah diberikan buat kawan-kawan, juga informasi bagaimana menyelesaikan kasus delay pertolongan pertama. Oke, nah sebentar Pak, saya nanya nih. Iya. Ini Pak Taufik kan udah dikasih treatment. Kira-kira perubahannya apa Pak setelah dikasih treatment? Wah, alhamdulillah Mas. Ini bukan saya jualan ini loh Mas ya, jualan obat. Emang benar. Sejak di treatment kemarin, pulang dari Malang, saya langsung ke sini, dikasih obat, nggak butuh sampai nunggu pagi. Saya hanya parkir sebentar, sekitar 2 jam lah parkir, jalan lagi, udah langsung. Dek, langsung nyangkut. Ya seperti itu Pak, karena itu cairan juga. Mungkin ini dalamnya minyak tanah kali Pak. Iya ya, Saya curiga juga. jadi ngembang ya Mas ya. Jadi ngembang. Tapi jangan dicoba teman-teman. Mungkin teman-teman, wah iya juga ya pakai minyak tanah ya. Saya juga belum nyoba Pak soalnya. Jangan sampai ini ya, jangan sampai eksperimen sendiri. Tapi kalau mau dicoba silakan. Di luar tanggung jawab Mas Ardi ya. Di luar tanggung jawab. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.